Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Selamat pagi ya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan kedua PJJ Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ibu Tanti Yusra. Nah, pada pertemuan pertama, Ibu telah menugaskan anak-anak Ibu dan telah memberikan materi ya tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, Ibu akan membahas pokok bahasan kita yang akan Ibu ajarkan di semester 1 ini. Perlu anak-anak Ibu ketahui ya, di semester 1 pendidikan kewarganegaraan itu kita harus menyelesaikan 3 pokok bahasan atau 3 bab ya. Yang bab pertama ya tentang ini, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah bab pertama di semester ganjil ini ya. Kemudian nanti kita akan membahas tentang norma. Kemudian kita membahas juga tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ya untuk membahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Sini anak-anak ibu bisa melihat tujuan pembelajaran kita adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, di bab 1 ini nanti kita akan menjelaskan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana lahirnya Pancasila, kemudian apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut. Anak-anak ibu, sebelum kita memasuki apa itu Pancasila, di sini ada sedikit ibu jelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, arti Pancasila sebagai dasar negara yaitu adalah yang pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detil kehidupannya. Nah, jadi di sini dasar negara itu adalah landasan kehidupan. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau landasan itu artinya apa? Pondasi, ya, dasar, tempat berpijak. Nah, jadi di sini pengertian Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi apapun itu kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, ya, baik itu pemerintahannya ataupun masyarakatnya, haruslah berlandaskan pada Pancasila, pada nilai-nilai Pancasila, dimulai dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak ibu tentu ingat apa saja nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Itu sudah ya. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang dijadikan landasan atau dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu arti atau pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Jadi aturan-aturan pelaksanaan di dalam kehidupan kenegaraan, nah itu dasarnya juga adalah Pancasila. Dasarnya adalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Jadi aturan apapun yang di dalam kehidupan negara kita itu dasarnya adalah Pancasila. Tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan
negara. Nah, dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 di situ mencakup aturan atau norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Nah, jadi disinilah letaknya Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Kemudian Pancasila juga disebut sebagai ideologi negara. Nah, ini nanti akan kita bahas apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, dan apa juga yang disebut dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita lanjut sekarang anak-anak Ibu. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, lahirnya Pancasila merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah memikirkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Melalui proses perjuangan, para pendiri bangsa tersebut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Nah, anak-anak Ibu semua tentu ingat tentang awal mulai sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, tentu anak-anak Ibu pasti ingat dong bagaimana sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak Ibu masih ingat awal mula proses perumusan dan lahirnya Pancasila diawali dengan dibentuknya suatu badan. Badan apakah itu? Ya, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan nama BPUPKI. Nah, Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Subang itu adalah di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikemenangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, alasan Jepang membuat semboyan ini adalah untuk menarik simpati bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan untuk menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia dengan segala cara. Nah, awal mula proses perumusan dan lahirnya Pancasila dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ini adalah salah satu cara Jepang untuk membujuk bangsa Indonesia untuk mendukung pemerintahan Jepang. Nah, supaya bangsa Indonesia mau membantu Jepang. Nah, oleh sebab itu Jepang memberikan janji-janjinya kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membuat Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan ini. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI tersebut. Nah, dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini dikenal dengan nama Dokuritsu Zumbi Kosakai. Nah, ini untuk apa? Untuk meyakini bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan oleh pemerintahan Jepang. Nah, tujuan utama pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang dirasa penting terkait dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, di sini ini adalah janji-janji Jepang, ya, kalau agar masyarakat Indonesia, negara Indonesia mau mendukung pemerintahan Jepang. Nah, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Nah, kemudian membentuk BPUPKI ini, di mana tujuan utamanya adalah menyelidiki dan mempelajari
segala sesuatu yang dirasa penting terkait dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Yang dirasa penting itu apa? Yang pertama, di dalam kita mengarah kepada aturan-aturan tentang berdirinya suatu negara. Nah, dalam berdirinya suatu negara itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar disebut sebagai negara yang merdeka, ya, atau berdiri. Yang pertama adalah memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama syarat secara konstitutifnya, yang kedua syarat secara deklaratif. Biasanya di dalam pembelajaran itu disebut sebagai unsur-unsur berdirinya suatu negara, yaitu unsur konstitutifnya dan unsur deklaratifnya. Nah, unsur konstitutif ini ada beberapa. Yang pertama, harus ada rakyat. Nah, dalam suatu negara yang berdiri itu harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, yang ketiga, harus ada daerah atau tempat. Nah, itu adalah unsur konstitutif. Unsur konstitutif ini artinya unsur secara hukumnya, ya, secara hukumnya. Jadi harus ada rakyat, harus ada daerah, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, pada masa tahun 1942 ini, dari ketiga unsur konstitutif, rakyat Indonesia, nah kita sudah menyatakan bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Sudah ada terpenuhi satu persyaratan. Syarat yang kedua, daerah. Nah, pada waktu itu daerah kita juga dari Sabang sampai Merauke, ya, tapi tidak secara keseluruhan adalah negara Indonesia. Ada semenjak Belanda menjajah di Indonesia, negara kita ini dibagi-bagi, ada negara serikat, ada negara kesatuan Indonesia, kemudian ada negara-negara bekas penjajahan Inggris atau Portugal. Nah, jadi pada waktu itu belum secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke itu adalah negara kesatuan Indonesia. Nah, tapi dari persyaratan yang kedua dari unsur konstitutif itu adanya daerah. Nah, kita memiliki daerah, ya, daerah yang tergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian syarat yang ketiga harus ada dari unsur konstitutif itu harus ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, di sini kita belum memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat itu tentu juga harus memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria lainnya. Ya, di Indonesia kita pada waktu itu di tahun 42 itu belum ada dasar negara, landasan negara, belum ada pemerintahannya. Dan yang pasti juga kita belum merdeka pada saat itu. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh BPUPKI, ya, untuk memenuhi kriteria syarat berdirinya suatu negara. Nah, itu yang menjadi dasar oleh para tokoh-tokoh pejuang kita pada waktu itu. Nah, anak-anak ibu, pada masa penjajahan Jepang, kesengsaraan akibat penjajahan mendorong munculnya semangat juang rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, jadi secara perlahan-lahan masyarakat Indonesia yang merasa disengsarakan oleh penjajahan Jepang mulai bangkit untuk mempersiapkan dan meraih kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 dilaksanakan upacara pelantikan BPUPKI. Nah, jumlah anggota BPUPKI adalah 62 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Jadi anak-anak ibu jangan ragu ya,
Jumlah anggota BPK itu secara keseluruhannya adalah 62 orang. Dari 62 orang itu ada 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah, selebihnya adalah tokoh-tokoh bangsa Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya, yaitu Ichi Bangase dan RP Suroso. Anak-anak ibu sekalian, dalam pelaksanaan proses perumusan dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Nah, kemudian sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Pendiri bangsa menjalani proses yang sangat penting ketika merumuskan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Ketua Sidang BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat memberikan pengarahan dan pandangan kepada anggota sidang untuk memperhatikan perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di sini pada persidangan pertama ini membahas tentang perumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Nah, jadi ada beberapa tokoh ya atau anggota BPUPKI, yaitu 3 orang anggota BPUPKI yang mengusulkan tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang berisi pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pendapatnya tentang penjelasan masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Negara dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan kepada negara yang dibentuk itu hendaklah negara integralistik yang berdasarkan kepada 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Nah, inilah yang menjadi usulan dasar negara oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, anak-anak ibu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara. Nah, pemikiran tentang dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno terdiri atas 5 azas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Nah, pada akhir persidangan usulan 5 azas yang dikemukakan Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila. Nah, pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usulan
para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya, yaitu pada sidang kedua BPUPKI. Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan awalnya 8 orang yang di bawah pimpinan Soekarno. Nah, panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka selekas-lekasnya, kemudian dasar negara, bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, membentuk BPR, membentuk badan penasihat, membentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan, dan soal keuangan negara. Nah, di akhir pertemuan tersebut, Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno sebagai ketua, ya, kemudian Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosiyoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Ya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta. Nah, inilah yang menjadi dasar konsep dari dasar negara kita, Indonesia. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut persidangan kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang kedua BPUPKI ini disepakatilah rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam mukadimah atau pembukaan hukum dasar, di mana bunyi mukadimah memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, anak-anak ibu pasti ingat sejarah tentang ini ya, bahwa naskah mukadimah yang terdapat di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu hampir sama bunyinya dengan mukadimah di dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta yang telah ditandatangani oleh Panitia 9 di kemudian hari mengalami perubahan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak ya, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan dasar negara mengalami perubahan pada sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, jadi bunyi rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta yang ibu katakan tidak jauh berbeda dengan bunyi Pancasila, yaitu di Piagam Jakarta itu rumusan dasar negara yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah dijadikan rumusan dasar negara yang ditetapkan oleh BPUPKI
pada tanggal 14 Juli 1945. Kemudian pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka, itu bunyi dari rumusan dasar negara di Piagam Jakarta pada sila pertama itu dirubah, ya. Jadi kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini anak-anak ibu dilatar belakangi oleh datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena adanya keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Nah, agar keberatan tersebut dapat mencapai titik tengah dan tidak terjadi perpecahan yang tidak diinginkan, maka para pendiri bangsa yang bermusyawarah telah mufakat untuk menghilangkan sebagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah bunyi yang tercantum di dalam Pancasila sekarang ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan dasar negara memerlukan waktu yang cukup panjang dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit. Para pendiri bangsa telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mewujudkan negara merdeka dan merumuskan dasar negara yang kokoh. Sikap saling bekerja sama, pantang menyerah, saling menghormati, toleransi, dan bermusyawarah dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara telah ditunjukkan dan dicontohkan dalam sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa tersebut memberikan teladan dan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa, tentu kepada anak-anak ibu semua, untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Anak-anak ibu semoga memahami apa yang ibu jelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.